Ditap-tap dulu Pak layarnya Pak. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di sini. Di siang hari ini seperti biasanya saya akan membuat sebuah video. Ya, videonya nanti insya Allah akan saya upload di YouTube. Dan boleh teman-teman semuanya nanti bisa mengulang-ulang video yang akan saya hadirkan di sini. Ya, dimana saya akan membahas tentang latihan menjadi penyaksi atau bersyahadat. Kesadaran adalah pengalaman yang harus dialami. Semua kata tidak akan tepat untuk menjelaskan. Nah, jadi teman-teman saya akan memulai untuk memberikan pemahaman atau penjelasan ya. Ya mungkin penjelasan ini juga tidak akan bisa menjelaskan lebih dalam karena sesuatu yang bersifat rasa atau yang disebut dengan kesadaran itu susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin semua ini juga susah ya untuk dijelaskan. Seperti halnya misalkan teman-teman merasakan rasa dari gula. Ketika teman-teman merasakan rasa dari gula, maka teman-teman bingung kan? Rasanya gimana sih? Kita hanya tahu bahwa ini rasanya manis. Ya, misalkan ini rasanya pahit. Tapi kalau kita harus menjelaskan lebih detail, rasa manis seperti apa? Susah kan? Ya, itulah ya. Makanya kenapa saya menyebutnya bahwa Allah ya atau siapapun nama Tuhan teman-teman yang kalian percaya, yang kalian sebut adalah kesadaran yang harus dialami, pengalaman langsung. Ya, semua ini adalah pengalaman langsung yang harus dialami. Makanya kenapa di sini saya akan membuat audionya ya buat teman-teman untuk menyadari, untuk bisa melatih, coba merasakan rasanya sebuah penyaksian dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, kita akan memulai membuat audionya ini latihan dari diri kita ya. Jadi kita benar-benar menyaksikan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya saya akan memandu teman-teman semuanya ya. Ya, saya akan memandu teman-teman semuanya. Teman-teman boleh silahkan mau duduk manis atau kalian itu mau rebahan atau kalian itu terserah ya, segala posisinya teman-teman silahkan senyaman kalian ya, se-enjoy kalian aja, badannya seperti apa enaknya ya. Kalau enaknya kamu duduk manis, silahkan duduk manis. Kalau enaknya kalian itu rebahan, silahkan rebahan. Kalau kalian itu nyamannya sambil berdiri ya silahkan ya. Pokoknya senyamannya teman-teman. Ya saya berikan waktu buat teman-teman ya senyaman kalian duduk atau rebahan atau apapun itu terserah kalian ya. Ya. Nah kemudian teman-teman semuanya silahkan ya teman-teman boleh merem, boleh nggak merem gitu ya terserah ya. Tapi yang jelas saya akan memandu teman-teman semuanya. Teman-teman boleh silahkan sekarang sudah ambil posisi yang nyaman ya. Sekarang sudah nyaman misalkan mau duduk, mau rebahan, mau berdiri, mau apapun sambil nonton live ini atau sambil memutar YouTube ini ya teman-teman ya. Karena nanti saya akan upload di YouTube. Jadi saya juga live ini akan saya upload di YouTube ya. Nah, boleh sekarang teman-teman sudah siap ya posisinya. Kemudian sambil teman-teman mendengarkan ini atau sambil teman-teman melihat layar ini ya. Ketika teman-teman lihat layar ini boleh atau boleh sambil merem, pejamkan mata juga boleh atau melek juga boleh ya. Jadi terserah teman-teman semuanya.
Nah, sekarang teman-teman semuanya sudah ya, saya ambil posisi yang nyaman, kemudian teman-teman dengarkan suara saya ya. Sekarang teman-teman bisakah ya menyadari tangan kananmu ya, menyadari tangan kananmu. Jadi bisakah teman-teman menyadari tangan kanannya? Tangan kanannya di bagian jempol ya. Jadi teman-teman sadari jempolnya, sadari jari-jarinya tangan sebelah kanan ya. Silahkan disadari ya. Ada sesuatu di situ kan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mendengar saya ngomong bahwa sadarilah tangan kananmu, ada 5 jari di situ, sadarilah, maka teman-teman pasti ada sebuah kesadaran yang merasakan, ada pengalaman merasakan tangan ya. Jadi tangannya itu tidak bergerak, tapi kesadaran kita langsung klik tangan kanan di jari-jari ya. Kemudian sekarang ya saya ulang lagi, saya pindah posisi ya. Sekarang teman-teman sadarilah telingamu bagian kanan ya. Ada sesuatu kan teman-teman di situ kan, ketika teman-teman mendengarkan sadarilah telinga bagian kanan, ada sesuatu yang seperti klik berpindah di situ ya. Padahal telinganya tetap di sini ya, tidak bergerak, tapi ada sebuah kesadaran yang mengetahui adanya telinga sebelah kanan. Kemudian sekarang teman-teman ya, lanjut. Sadari kakimu sebelah kanan. Kaki kanan ada 5 jari. Ya, sadari itu. Nah, ada sesuatu di situ ya teman-teman ya, ada sebuah pengalaman kesadaran yang mengetahui kaki itu. Ya, padahal kita tidak melihat kaki. Karena apa? Kita yang menyadari, yang menyaksikan, oh kaki di situ. Ya, jadi kita benar-benar merasakan energi yang sangat lembut ya, penyaksian yang sedang terjadi di situ. Ya, kemudian sekarang teman-teman boleh silahkan sadarilah hidung kamu. Nah, tadi teman-teman dari kaki, kesadaran dari kaki, kemudian saya mengatakan bahwa sadarilah hidungmu, langsung klik gitu kan, langsung kayak ada klik di situ gitu. Ini, nah itulah ya teman-teman, inilah yang disebut dengan praktek langsung untuk menyadari bagian yang paling dekat dengan kita, yaitu tubuh fisik ini, yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa aku adalah badanku ini, dan ternyata aku itu bukan badan ini, ternyata aku adalah yang mengetahui badan ini ada di sini. Jadi ada energi di balik badan ini. Ya, ketika badan fisik ini tidak ada energinya atau tidak ada kesadaran dari ilahi, maka tubuh ini tidak ada berdaya sama sekali. Jadi tubuh ini tidak berdaya. Tubuh ini benar-benar tidak berdaya. Coba kita sadari ya teman-teman ya, dengan penuh kesadaran kita bahwa yang hidup bukan tubuh, yang hidup bukanlah tubuh ini, yang hidup adalah Sang Hidup yang menghidupi tubuh ini, sehingga tubuh ini bisa bergerak, tubuh ini ya bisa melakukan segalanya. Ini ada sebuah energi ya, sebuah energi kesadaran murni dari Sang Hidup yang ada di sini. Maka kita yang sedang menyaksikan Sang Hidup menghidupi tubuh ini. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi yang hidup bukan tubuh ya. Yang hidup adalah energi Sang Ilahi, kesadaran yang menghidupi tubuh ini sehingga tangan bisa bergerak, mata mampu melihat, kaki bisa berjalan. Itu semuanya penuh dengan kesadaran kita bahwa
bukan badan yang menggerakkan. Ada kesadarannya ilahi yang sedang menggerakkan tubuh ini, dan kita yang sedang menyaksikan tubuh ini dihidupi oleh Sang Sumber, Sang Maha Hidup. Ya, bisa dipahami teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa dilakukan prakteknya yang saya sampaikan tadi setiap hari, ya bisa dilakukan ya, misalkan bangun tidur, kemudian pas mau tidur ya, sering-sering menyadari hal-hal seperti itu supaya kita punya jarak ya, karena Allah hanya bisa dilihat, atau ketuhanan atau kesadaran itu ya mampu kita saksikan jika kita benar-benar berjarak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat gelas, teman-teman ngelihat gelas, tapi teman-teman tuh gelasnya itu dideketin di matamu ya, jadi nempel di matamu. Kira-kira kamu bisa nggak ngelihat gelas itu? Nggak bisa kan? Makanya kenapa ketika kita mau menyaksikan kesadaran ilahi hadir, yang kita lakukan adalah senantiasa berlatih untuk memberi jarak supaya kita mampu menyaksikan Sang Hidup yang ada dalam diri ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itulah latihannya menjadi penyaksi atau syahadat. Kesadaran adalah pengalaman yang harus dialami. Semua kata tidak akan tepat untuk menjelaskan, karena rasa pengalaman itu pun tidak bisa dideskripsikan. Seperti halnya ketika kita merasakan rasa dari gula, kita ngomong ya, gula rasanya gimana? Manis itu kayak gimana? Susah untuk dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Manis itu ya nggak pahit gitu toh. Manis itu nggak pahit, manis itu ya enak kayak gitu kan. Makanya susah ya kalau mau dijelaskan, dan di sini semoga teman-teman dari apa yang saya jelaskan tadi bisa dilakukan latihan setiap hari untuk menyadari dirimu ya, menyadari fisik ini yang nempel dalam tubuh ini kan ya. Karena saking nempelnya badan fisik ini, kita menganggap aku adalah badanku ini, aku adalah badan fisik ini. Makanya orang-orang yang kena psikosomatis, orang-orang kena gangguan mental misalkan ya, mereka terkena rasa-rasa di badan fisik ya, terus dia mungkin banyak pikiran, dia itu stres dan lain-lain. Dia itu aslinya sedang diberikan pengalaman oleh Tuhan untuk bisa menyaksikan komponen yang ada dalam dirinya. Jadi kesadaran yang sedang berada di tubuh manusia ya, dia akan bisa menyaksikan, karena apa? Rasanya itu timbul dan muncul. Nah, sesuatu rasa itulah yang akhirnya kita akan punya pengalaman menyaksikan segala rasa itu. Tapi mungkin ya teman-teman, kalau belum merasakan sensasi di badan gitu ya, itu agak susah ya mungkin untuk mengalami pengalaman kesadaran ini atau penyaksian. Tapi bersyukurlah bagi teman-teman yang mungkin sedang merasakan psikosomatis gitu ya, atau gangguan pikiran, kemudian badanmu itu terasa kayak sakit misalkan ya. Nah, disitulah aslinya momen-momen kita bisa menyaksikan, ternyata kita bukan badan ini, ternyata aku adalah yang sedang menyaksikan ya, badan ini terasa nggak nyaman, perasaan ini terasa galau, perasaan ini terasa sangat hampa. Disitulah kita sedang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berjarak dan bisa menyaksikan segala rasa yang sedang timbul sekarang ini. Itulah yang disebut dengan bersaksi. Makanya di dalam Islam ya teman-teman ya, di dalam Islam kita selalu diberitahu ya bahwa syarat orang masuk Islam adalah syahadat. Syahadat itu sama dengan pengalaman kehidupan. Syahadat sama dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain
Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi berarti apa? Aku sedang menyaksikan pengalamannya Allah. Ya, aku sedang menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Bukan dengan dua mata, ya. Karena dua mata hanya bisa kita untuk melihat sesuatu yang terlihat ya, yang seakan-akan terlihat nih. Misalkan saya melihat ada pohon, saya melihat ada rumah, saya melihat ada HP ya di sini ya. Ini kan menggunakan dua mata ya, dua mata kita. Ya, sedangkan pengalaman menyaksikan Allah itu pun sendiri adalah sesuatu yang goib ya. Goib itu tidak bisa dilihat tapi bisa terhubung dirasakan ya. Makanya melihat atau menyaksikan bukan dengan dua mata, tapi di balik itu, di balik mata kamu melihatnya di balik mata kamu, bukan mata yang sesungguhnya dua mata, tapi ya di balik mata itu ya, dan di balik apa yang kita lihat, disitulah ada energi ilahi yang menggerakkan. Jadi kesadaran kita yang menyaksikan bahwa apa, di setiap apa yang kita lihat, sesungguhnya kita tidak sedang melihat apa yang kita lihat, tapi kita sedang menyaksikan ada energi ilahi yang menggerakkan setiap apa yang kita lihat. Di dalam setiap apa yang kita lihat, disitulah ada kekosongan atau atom-atom yang membungkus ya, bahasanya atom-atom yang berkumpul aslinya, dan itu menjadi misalkan menjadi pohon, menjadi batu misalkan ya, menjadi tubuh fisik kita ya. Dan kita melihat dengan dua mata, ini tubuh fisik, oh ini pohon nih, oh ini rumah nih gitu ya. Dan dua mata kita hanya mampu melihat sesuatu yang nampak kelihatannya, padahal di balik itulah aslinya wujudnya. Siapakah itu? Itu adalah sang sumber yang memberikan energi di balik apa yang kita lihat. Makanya kita berlatih ya, latihannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya, ketika saya sudah upload ya. YouTube-nya apa Mbak? YouTube-nya Zero Is Me. Nanti teman-teman bisa silahkan. Sebentar ya Kak ya. Nanti teman-teman bisa silahkan lihat di YouTube aja ya, ketika nanti saya sudah uploadin di situ ya teman-teman ya. Atom itu apa Kak? Atom itu apa? Kalau di dalam ilmu fisika ya teman-teman ya, atom itu kan yang menyusun sebuah sesuatunya ya. Segalanya itu yang menyusun dari sebuah benda dan apapun itu ya. Itulah yang disebut dengan misalkan badan fisik kita. Badan fisik kita kan ada sebuah sel-sel yang akhirnya membentuk jaringan seperti itu ya. Dia membentuk lagi. Nah, jadi kalau yang disebut dengan di dalam atom pun ya, dia itu masih ada, kalau dibedah lagi ya, dia itu masih ada komponen lagi yang akhirnya itu sampai dibedah terus ya, ndak ada habis-habisnya kayak gitu ya. Dan di dalamnya juga nggak ada apa-apanya lagi, tapi ada apa-apanya ya. Apa itu? Ya ada energinya. Kan semua energi yang ada di alam semesta ini kan semua adalah energi. Makanya sangat nyambung ya ternyata ya, ketika kita benar-benar belajar universal, dalam artian kita belajar agama, kemudian kita juga mempelajari ilmu alam semesta, kita juga mempelajari ilmu sains, dan dimana itu semua terhubung sekali, semua itu ternyata terjawab sudah ya, semuanya itu akan terjawab sudah, luar biasa sekali. Maka kita akan lebih bisa percaya penuh terhadap ternyata juga ada sang pencipta kayak gitu ya. Semua ini adalah energi dan semua ini bisa terhubung, dan apapun yang kalian tanyakan, apapun yang kalian ragukan selama ini akan bisa terjawab. Ya, ketika apa? Ketika kita benar-benar membuka kesadaran untuk terbuka ya keilmuan yang ada di alam semesta ini ya. Itu luar biasa ya. Kalau teman-teman membuka diri ya, maka teman-teman akan bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari apapun yang kalian tanyakan. Jadi dari dulu ya teman-teman ya, pengalaman saya cerita pengalaman saya ketika dulu kecil ya,
saya tuh suka bertanya, ya. Saya suka bertanya, Kak, kenapa ya kita itu kok agamanya Islam? Kenapa ya ada orang tuh agamanya beda-beda, ada yang agamanya itu Kristen dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian kenapa ya kita itu nanti dihukum? Katanya kita nanti dihukum ya, kemudian dihukumnya kayak gimana ya? Dan itu waktu kecil ya saya tuh mempertanyakan itu semuanya, ya. Dan saya juga tidak dapat jawaban dari itu semua ya. Jadi saya mengikuti saja, oh ya udah. Habis itu kalau aku ada pertanyaan ya, ya udah nggak ada lanjutan lagi untuk ada jawabannya. Terus nanti berlanjut lagi, saya mempertanyakan lagi ya tentang apa yang misalkan saya dapatkan. Saya merasa bahwa ini kok kayak kurang sinkron ya. Kok ini sepertinya aneh bagi pikiran saya waktu itu ya. Misalkan nih, kan ada sebuah hadis ya teman-teman ya, hadis bahwa mengatakan bahwa orang yang pertama kali masuk neraka adalah mereka yang banyak bersedekah, kemudian mereka yang hafal Quran kayak gitu ya. Dan disitulah saya akan mempertanyakan ya, kan mereka itu luar biasa ya, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Tapi kan saya tidak mendapatkan jawaban pastinya ya waktu dulu ya. Yang dimaksud itu apa sih kayak gitu. Dan pada akhirnya teman-teman ya, ketika kalian mempertanyakannya, mempertanyakan apa yang kalian dapatkan, disitulah aslinya kalian tuh sudah mulai sadar ya. Dan ketika kalian mempertanyakan, maka pertanyaan kamu akan ada jawabannya. Ya, berjalannya waktu segala pertanyaan yang kamu tanyakan, dia akan ada jawabannya. Ya, jadi alam semesta ini yang luar biasa ya, maha dahsyat energinya. Ya Tuhan pemilik alam semesta ini, teman-teman nanti akan diberikan jawaban atas segala yang kamu tanyakan. Jadi misalkan teman-teman punya pertanyaan apapun, ya silahkan tanyakanlah pada dirimu dan suatu saat nanti kalian akan diberikan pengalaman untuk mendapatkan jawabannya. Seperti itu ya. Ya jadi segala sesuatu kehidupan ini hanya pengalaman saja ya. Jadi silahkan dialami masing-masing semuanya ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua ini sudah kesempurnaan ya. Jadi kalau ada yang menghujat, ada yang memuji, itu juga kesempurnaan wajahnya Tuhan yang sedang menggunakan diri-diri orang itu untuk memuji kita, untuk mencaci maki kita, untuk menyalahkan kita, seperti itu ya. Begitu ya, semoga bisa dipahami teman-teman semuanya. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Nanti bisa merapat di YouTube-nya saya ya. Terima kasih kakak semuanya yang sudah tap-tap layarnya tadi, yang sudah bergabung, yang sudah luar biasa di siang hari ini menemani saya ya. Terima kasih. Cukup sekian dulu ya teman-teman ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersiksi. Bentar. Kok belum ya?